lanjutkan kembali materi kita. Jadi kali ini kita akan menggunakan front end ya. Oke, sekarang kita buka folder project kita. Oke, kemudian kita buka dokumentasi Next.js untuk install Next.js ya. Oke, jadi kita tinggal npm create. Nah, ini kita pastikan di sini. Oke, kita enter, kita kasih nama misalnya klien front end, kita enter. Nah, TypeScript kita tidak butuh dulu ya. Kemudian Aslin ya, kita yes, Tailwind kita install, kita pilih yes, kita yes, kita no, dan kita no. Oke, nah ini proses instalasi Next.js. Kita akan tunggu beberapa saat ya. Proses instalasi telah selesai, kita masuk ke direktorinya. Oke, sekarang kita buka VS Code. Oke ya. Nah, sekarang kita jalankan npm run dev. Oke, setelah itu kita buka browser, langsung pilih localhost 3000. Oke, sekarang sudah jalan. Nah, sambil jalan jadi juga kita akan jalankan backend kita ya. Oke, PHP artisan serve. Sekarang sudah ada. Oke, untuk di backend kita cek kembali ada yang perlu ditambahkan. Jadi silakan ke HTTP kemudian middleware di bagian verify CSRF token. Kita harus tambahkan ini ya, ini harus ditambahkan di bagian protected $exception. Oke, supaya nanti untuk tokennya kita bisa akses dari front end kita. Oke, hanya di situ saja perubahan di backend. Selanjutnya kita kembali ke front end kita. Nah, ada beberapa direktori yang perlu kita buat. Di dalam direktori src kita buat satu folder untuk misalnya components ya. Kemudian juga kita buat folder yang namanya utils. Nah, nanti untuk Axios di dalamnya salah tulis ya, dari name utils. Kemudian kita buat lagi folder konteks untuk konteksnya ya, konteks. Oke, nah nanti kita buat folder untuk ya begini saja. Oke, ada komponen konteks utils, dan kita buat juga folder nanti untuk middleware, kita pakai hooks ya. Nah, seperti ini folder yang kita akan buat nantinya. Nah, sekarang kita buat dulu di dalam folder app, kita buat folder yang namanya login. Oke, nah kemudian juga kita buat folder untuk dashboardnya. Nah, seperti ini. Jadi misalnya di dalam login ini kita buat file page ya, special file page.js, kemudian kita rfce, kemudian juga begitupun di dashboard ya, kita buat file
page.js, kita kasih rfce. Nah, seperti ini untuk sementara. Nah, sekarang langkah pertama adalah kita akan menginstal Axios dulu ya. Berarti npm npm install Axios ya. Kita install Axios dulu. Oke. Setelah install Axios, sebenarnya kita butuh juga untuk mempercepat desain nanti, kita butuh material UI ya. Ini opsional. Jadi kita pilih ini, kita install juga ya. Supaya lebih cepat. Kita butuh framework CSS-nya. Selain kita menggunakan Tailwind. Oke. Nah, sudah berhasil. Jadi langkah pertama kita akan membuat mengaktifkan dulu Axios-nya ya. Jadi kita buat file axios.js. Axios.js itu di folder utils. Nah, seperti ini. Kita import Axios from Axios. Sekarang kita buat. Oke ya. Nah, setelah itu kita buat const API. Kita tulis Axios create. Nah, saya cepat saja ya. Kemudian nanti kita sini tambahkan base URL. Kebetulan kita menggunakan 8000 API. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu kita buat API interceptornya dulu untuk request use-nya ya. Nah, di config. Nanti kemudian kita token ya, kita buat token, kemudian local storage kita masukkan. Nah, kita samakan saja yang di modul ya, out token. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu jika token, kita config header authorization, kita ambil ya. Nah, karena jenis tokennya itu adalah barrier token yang sudah kita praktekkan sebelumnya. Oke, setelah itu kita rutin config, kemudian export default API. Nah, cukup untuk file utils axios.js. Nah, sekarang kita masuk ke konteks. Nah, kita akan membuat file yang namanya out context.js. Oke, seperti biasa di sini kita akan menggunakan use client ya, karena butuh hook dari React. Kemudian yang pertama kita import create context, pasti ya. Kemudian juga use context, kemudian juga use effect, kemudian juga use state. Nah, pasti itu kita butuhkan. Setelah itu kita import Axios yang kita pakai tadi ya, from kita buat tadi itu ada di folder, saya tulis ini from /util Axios. Seperti ini. Selanjutnya kita import use router from next navigation ya. Oke. Nah, kemudian kita buat variabel const, kita langsung ya, kita langsung export const, kita beri nama out context, create context ya. Kemudian kita buat export const untuk out providernya ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat yang pertama const untuk user ya.
Untuk menampung user nanti set user pakai state null, kemudian kita cons loading, jadi nanti kita butuh loading ya. Loading, set loading, kemudian kita cons router. Oke, kita cons router. Nah, setelah itu kita buat use effect ya. Kita buat use effect. Kita kasih dependensi supaya Anda otomatis terulang. Nah, kita yang pertama kita cons misalnya get user. Kemudian kita kasih asynchronous ya. Nah, setelah itu kita try pakai try ya. Try catch. Oke, ini saya return error ini saja. Kita return errornya. Oke, sekarang di sini kita buat variabel cons response. Oke, kita buat variabel respon, isinya await axios get user. Setelah itu kita set user ke dalam user ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa di sini kita panggil fetch get user. Nah, seperti ini. Oke, cukup untuk use effect-nya. Sekarang kita buat function login ya. Oke, kita langsung buat cons login async ya. Async, nanti kita masukkan, dia kirim sebuah form. Nah, seperti ini. Kemudian seperti biasa kita try, kemudian kita catch, kita return error. Oke. Nah, langsung di sini kita cons respon axios post, kita login, kemudian kita akses form ya. Nah, setelah itu kita setelah itu kita panggil local storage set itemnya, kita masukkan out token, kita isi dengan res data token. Nah, setelah itu kita set user respon data user, kemudian nanti kita push ke dashboard ketika berhasil. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, itu khusus untuk login. Sekarang kita buat untuk register. Jadi kalau mau register boleh. Nah, tapi dalam praktek ini kita belum menerapkan register. Nah, berhubung waktu kita langsung cons logout ya. Oke, di logout itu nanti kita await axios post, kemudian ke logout. Setelah itu kita local storage, kita hapus out tokennya, kemudian kita set user kembali dalam keadaan nol. Setelah itu kita redirect ke login. Nah, seperti itu. Kemudian return out context ya, kita kirim logout loading. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu terakhir kita ekspor default ya, kita ekspor cons use out. Nah, gunakan use context untuk ini. Oke, seperti ini saja untuk codingan out context, karena ini yang paling panjang memang ya. Oke, selanjutnya kita akan buat hook ya. Kita buat hook, kita namakan kita buat middleware dengan nama out.js. Oke. Nah, out.js ini isinya apa? Kita langsung ya. Export default function use out. Oke. Nah, seperti ini. Setelah itu kita import dulu di atasnya ya. Kita import use router navigation, kemudian juga kita import use effect.
use effect. Oke, setelah itu di dalam sini jangan lupa kita constructor ya. Kemudian kita tambahkan use effect. Jadi jika ini tambahkan use effect, jadi nanti kita buat const token, isinya itu adalah local storage gain item out token ya. Nah, kemudian nanti kita buat kondisi jika tokennya tidak ada, maka kita redirect ke halaman login. Jangan lupa dependensinya perubahannya kita monitoring routernya. Oke. Nah, cukup sampai di sini untuk middleware-nya ya. Nanti ini kita gunakan di home. Oke. Selanjutnya kita akan mengatur dulu di komponen ya. Di komponen kita buat navbar ya. Jadi nanti inti navbarnya navbar.js. Oke. Kita React functional. Oke. Nah, di global mana kita ke app. Nah, di layout ini kita impor ya. Kita impor navbar. Nah, juga kita impor out providernya ya. Out provider. Nah, sekarang setelah itu ya, di childrennya ini kita bungkus out provider. Oke. Nah, di dalamnya out provider ada navbar dan naikkan childrennya ya. Oke. Kita save. Nah, sekarang cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan edit navbarnya dulu ya. Kita edit navbarnya dulu. Nah, harusnya tampilannya kita cek dulu tampilannya. Nah, ini ada error di fetch user. Fetch user is not defined. Berarti di out context. Di out konteksnya ya bukan fetch user di sini. Di sini adalah get user seperti ini. Oke, nah sekarang ini kan di page ya. Ini page saya hapus total. Kita rfce. Oke, jadi halamannya nanti begini. Sekarang kita edit dulu navbarnya. Oke, di navbar ini. Nah, ini kita kasih class name bg misalnya til 400. Kita kasih hack nggak usah ya, kita kasih flex, kemudian nanti dia justify between. Oke, seperti ini kita cek. Nah, ini sudah ada. Kita kasih tinggi hack 16. Oke, kemudian kita tambahkan di sini sebuah div. Nah, kasih logo atau nama misalnya aplikasi web lagi ya, video masuk. Oke, kemudian ini kita kasih class name, kita kasih teksnya itu 3 Excel font bold dan text white. Kita lihat. Nah, ini agak iya. Nah, berarti kita kasih misalnya berarti di sini P-nya kita kasih misalnya itu ada P M auto sorry PT kita kasih 2. Jadi agak turun. Nah, nanti diperbaiki saja. Kemudian di sisi sebelahnya kita buat div. Nah, di situ nanti ada button ya. Kita kasih button biasa saja.
kita kasih nama login. Oke, kita atur posisinya, class name text 2 Excel ML2 font bold text white. Oke, nah ini bukan MR tapi MR ya. Nah ini seperti ini ya, kelihatan. Nah sekarang cukup sampai di sini dulu untuk navbarnya. Sekarang kita ke buat halaman login dulu ya. Kita buat halaman login, tadi ada ya. Oke, nah kita ke login dulu. Oke, sekarang di halaman login kita butuh tetap, karena ini ya, kita tetap menggunakan use pelayan. Kita akan impor di sini use nggak usah ya, kita impor out context ya, out context. Sorry, kita impor out context. Kita cek dulu di konteksnya namanya apa, use out ya, kita gunakan use out. Oke, impor use out from context out context. Oke, sekarang di sini kita cons, kita panggil login ya. Oke, setelah itu kita membuat sebuah cons lagi untuk form, kemudian set form. Nah, kita menggunakan React saja ya, React use state. Oke, isinya itu ada email, kemudian ada password. Setelah itu juga kita buat cons untuk menampung error ya. Error, kemudian set error. Nah seperti ini. Kemudian nanti kita akan menghandle ya, cons handle change ya, menghandle perubahan form. Kita set form, kemudian ini target seperti biasa ya. Setelah itu nanti kita akan buat cons handle submit, isinya prevent default. Nah seperti ini, login form nanti ke sana aksesnya. Oke, setelah itu kita akan atur dulu formnya ya. Oke, di sini kita buat div class name, kita kasih screen ya, kemudian flex justify center dan item center. Oke, nah kemudian cardnya div class name, kemudian kita kasih width-nya itu 500 px, kemudian border dan shadow md, border dan shadow md. Nah seperti ini. Kemudian di dalamnya kita buat sebuah div, tulisannya adalah login. Kita kasih di tengah class name, text center. Nah, dan login ini kita buat sebuah span login. Nah seperti ini, kita kasih class name text 2 Excel, fontnya adalah bold. Font bold, mana font bold? Oke, kita cek. Nah ini kan masih home ya, nanti pada saat klik login dia akan ke halaman login, berarti kita ke navbar dulu. Kita ke navbar. Nah ini kita impor
use router from next navigation. Nah, seperti ini. Kemudian kita cons, mana dia, cons router sama dengan use router. Nah, nanti pada saat dia klik, oh sorry, bukan router ya, sorry, kita menggunakan link. Jadi import link, next link. Nah, ini harusnya ini kita bungkus saja ke link. Kita kasih href-nya nanti ke /login. Nah, ini kita kasih naik, kita atur dulu. Oke, ini pakai S. Oke, nah sekarang kita klik halaman login, harusnya dia ke login. Nah, ini dia halaman loginnya. Sekarang kita kembali ke login page. Mana login page-nya? Ini dashboard. Nah, ini. Oke, setelah itu kita impor ya. Kita impor text field dari MUI material. Karena itu yang kita butuhkan. Kemudian kita tambahkan di bawah sini sebuah form. Oke. Kita tambahkan text field, kita kasih labelnya email. Kemudian variannya kita kasih outline. Nah, seperti ini. Kita coba cek. Oke, ini email ya. Kita kasih full width. Oke, dia sudah full width. Nah, kemudian formnya kita kasih class name, p-nya kita kasih 2 supaya ada jarak. Setelah itu nanti sekalian kita kasih name-nya itu email, kemudian on change-nya langsung kita ke handle change. Nah, seperti ini. Jangan lupa ini tinggal kita copy lagi ke bawah. Ini tinggal ganti namanya adalah password. Kita name-nya adalah password. On change, handle change, varian full width. Nah, kita kasih tipenya itu adalah password. Nah, seperti ini. Kita cek. Oke ya. Nah, ini sudah bisa. Nah, ini cuman tidak ada jarak, kita tambahkan saya jarak di sini. Kita kasih XX ya. Itu MT-nya, sorry ya. Margin top-nya kita kasih 2 supaya ada jarak. Oke, sudah ada. Email, password. Kemudian di bawahnya berarti kita butuh lagi yang namanya button sini ya. Button. Oke. Kita tambahkan. Sini juga kita kasih margin bottom ya. Margin bottom, mana margin bottom? Kita kasih 2 juga. Oke, supaya ada jarak di bawahnya. Kita pasang button. Buttonnya login, kita kasih full width juga. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, kita tetap kasih varian contained. Oke, kita coba lihat. Oke, sudah ada ya loginnya. Nah, sekarang kita kasih tipe submit ya. Tipenya submit. Nah, kemudian nanti kita di formnya ini kita pilih on
submit nanti ke handle submit seperti ini ya. Oke, nah harusnya ini sudah bisa. Kita cek inspect elemen. Oke ya, dia ke sudah berhasil login, cuman belum, masih kosong. Nah sekarang ketika kita isi admin @gmail.com, kemudian password admin 123, harusnya ketika klik nanti pindah ke halaman dashboard ya. Nah ini berarti login kita sudah berhasil. Kita ke halaman dashboard, coba kita ganti dashboard di sini. Dashboard. Oke, nah berhasil ya. Nah sekarang kita akan membuat bagaimana pada saat login. Kita kasih dulu di dashboard ini sebuah middleware supaya ketika kita tidak login maka kita tidak bisa akses halaman ini. Oke ya, kita impor out middleware yang tadi kita buat itu. Kita impor use out middleware dari hook out ya. Nah seperti ini. Nah kemudian nanti kita akses di sini. Kita butuh use effect ya, react use effect. Nah seperti ini, kita kasih dependensi. Oke, setelah itu nanti pada saat tidak perlu ya, tidak perlu, ini tidak perlu pakai use effect, cukup langsung kita panggil use out middleware. Oke, jangan lupa. Oke, sudah benarkah tadi itu out use out? Oh namanya use out ya. Use out. Oke, ini kita panggil use out. Oke, seperti ini. Out.js component need to use router. Kita kembali ke sini. Kita perbaiki dulu outnya. Ini agak ada yang salah ini. Export default function. Kita di sini use out middleware ya. Use out middleware. Kemudian dalam kurung redirect to /login. Kemudian close router, kita use router, use effect, const token, if token, maka kita router push. Oke, seperti ini. Nah, berarti di sini kita ulangi. Import use out middleware. Oke. Kemudian di sini kita kembalikan use out middleware. Oke, seperti ini. Use router, the React hook only work client component. Oke, kita coba ke out dulu. Berarti kalau memang berarti dia butuh use client di sini. Ini kita ganti redirect to. Oke.
Nah, seperti ini kita cek. Routernya ada salah. Aduh. Kita rubah dulu. Ini saya rubah ya. Kita kasih cons. Kita kasih home saja. Return. Dashboard. Jangan lupa kita ekspor default home-nya. Oke. Nah, oke, sudah ya. Nah, nanti selanjutnya pada saat pada saat ini aktif kita di dashboard, maka harusnya login ini berubah menjadi logout. Oke, berarti kita aturnya ada di navbar ya. Nah, kita akan atur di navbar sini. Cara mengaturnya kita gunakan lagi ya. Kita akan import use context. Kita use out context ya. Use out context. Use out. Kemudian kita harus import link juga. Import link. Oke. Nah, kemudian kita cons user itu dari use out ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa ini kita kasih use client. Oke. Import link from next link. Oh, sudah ada, sorry ya. Oke. Nah, selanjutnya kita buat kondisi di sini ya. Nah, jika user maka kita jalankan kondisi. Oke, selain itu juga kita jalankan kondisi. Nah, seperti ini. Nah, jika usernya aktif, maka kita buat di sini sebuah span. Nah, nanti namanya log out. Sedangkan ini kondisi ketika tidak login, maka berganti sebagai login. Kita save dulu. Kita format. Kita perbaiki. Oke, sudah berubah menjadi logout ya. Sekarang tinggal diperbaiki saja. Class name, kursor, pointer, kemudian kita kasih teks 2 Excel, kemudian teks white. Oke, seperti ini. Nah, sudah jadi ya logoutnya, nanti diatur saja. Nah, oke. Sekarang kita buat fungsi logout. Berarti kita import lagi logout di sini. Kita gunakan logout yang ada di konteks ya. Nah, kemudian nanti kita tambahkan di sini. Pada saat diklik berarti on klik saja ya. Kita on klik, dia akan menjalankan fungsi logout. Oke, kita coba. Pada saat di logout, maka dia ke halaman login dan ini berubah menjadi login. Oke ya. Nah, berarti kode kita sudah berhasil. Nah, sisanya untuk register silakan dibuat sendiri ya. Nah, ini sudah ada codingannya, silakan dilanjutkan. Oke, materi kita cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.